Ia tahu persis kapan ia akan mati. Ia tahu siapa yang akan membunuhnya. Dan malam ini, ia justru sengaja mencari orang itu. Selamat datang di Kamar Komik. Di video ini kita masih dalam alur cerita manhwa Trace of the Con Family chapter 4-9. Setelah menyadari dirinya kini hidup di dunia novel sebagai NPC yang akan mati di awal cerita, Kale bertekad mengubah takdir. Ia mulai dengan mengintai pergerakan Choi-han, sosok hero yang akan membunuhnya. Selain itu, ia juga berupaya mendapatkan kekuatan untuk melindungi diri. Pilihannya jatuh pada Indestructible Shield, perisai tak kasat mata yang masih bersemayam di dalam pohon tua angker. Menurut cerita, cukup dengan memberi makan pohon tua itu sampai kenyang, maka Ancient Power akan didapatkan. Tanpa ragu, Kale memborong seluruh roti dari pasar, lalu mempersembahkannya pada si pohon kanibal. Upayanya sempat terusik oleh kehadiran dua bocah kecil. Mereka terus-terusan berisik karena khawatir Kale jadi santapan pohon jahanam. Kale tidak peduli, baginya sama saja. Kalau tidak mati di lahap pohon ini, ia akan dihabisi oleh Choi-han. Dan ternyata, kenyataan tak semanis yang dibayangkan. Setelah sekarung penuh roti ia sajikan, pohon itu tidak juga kenyang. Aura kegelapan yang memancar dari lubang hitamnya membuat Kale bergidik. Ia pun memutuskan kembali ke hotel tempatnya menginap. Mungkin besok lagi, pikirnya sambil memegang dua keping roti terakhir yang ingin ia berikan pada dua bocah kecil yang tadi mengkhawatirkannya. Sebelum pergi, Kale berpesan pada mereka, jika kalian masih mau roti lagi besok, jangan ceritakan semua ini pada siapapun. Singkat cerita, malam pun tiba. Kale keluar hotel dengan rencana baru. Ia menuju sebuah bar untuk membeli minuman alkohol favoritnya beserta ayam panggang. Begitu melihatnya masuk, pemilik bar langsung panik. Biasanya, kedatangan bangsawan sampah itu selalu berakhir keributan. Tapi malam ini beda. Kale hanya melempar sekeping koin emas, lalu menyebutkan pesanannya. Sambil menunggu, tatapannya menyapu seisi ruangan yang dipenuhi para gangster dan penipu. Mereka seharusnya teman minum Kale, tapi kali ini ia malah memandang rendah mereka. Pikirannya terlalu fokus pada urusan yang jauh lebih penting daripada sok-sokan menjadi bangsawan berandal. Begitu pesanan siap, Kale langsung cabut. Ia menikmati minuman sambil menyusuri jalan. Saat tubuhnya mulai terasa hangat, ia mempercepat langkahnya menuju gerbang kota. Menurut novel, sekitar 100 meter dari sana, Choi-han akan menyusup masuk dengan melompati pagar. Dan persis seperti yang diingat, seekor anak kucing terdorong jatuh oleh kucing lain yang lebih besar, tepat di tempat Choi-han mendarat. Melihat Choi-han duduk bersandar di tembok pagar, jantung Kale berdegup kencang. Beruntung alkohol yang diminumnya cukup membantu merasa tenang. Tanpa buang kesempatan, Kale menghampiri anak-anak kucing tadi lalu menyobek ayam panggangnya. Ia menyuapi mereka sambil mengelus dengan lembut. Apa kamu punya tempat untuk dituju? Apa kamu lapar? Tentu saja, sejak awal target Kale bukanlah anak-anak kucing itu, melainkan pemuda yang sedang mengawasinya di balik remang malam. Namun suasana tetap sunyi. Choi-han hanya diam sambil mengamati setiap gerakan Kale. Kenapa tidak menjawab? Tanya Kale sekali lagi. Beberapa saat berlalu. Hingga akhirnya sebuah suara memecah keheningan. Aku lapar. Senyum tipis muncul di wajah Kale. Umpannya berhasil. Kalau begitu, ikut denganku. Aku akan mentraktirmu makan, jar Kale. Ia tahu, orang yang kehilangan segalanya akan selalu mengingat orang pertama yang memberinya makan. Bagus, gumam Kale sambil bangkit berdiri. Sebelum beranjak, pandangannya kembali tertuju pada anak-anak kucing. Ia sempat ingin mengabaikannya, tapi itu justru akan merusak kesan pertama yang susah payah telah ia bangun. Ia pun kembali berjongkok dan mengusap lembut kepala mereka. Sepertinya kamu menyukaiku, Miau. Tapi aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Tanpa menoleh,
Kale langsung bangkit berjalan, seolah tidak menyadari tatapan Choi Han. Tapi ia yakin sekali bahwa pemuda itu terus mengamatinya, menilai apakah dirinya lawan yang berbahaya atau cuma mangsa empuk. Singkat cerita, mereka sampai di depan kediaman keluarga Henitus. Entah apa yang dipikirkan, tiba-tiba Choi Han menghentikan langkah. Jantung Kale berdegup panik. Apa kau tidak jadi ikut? Belum sempat Choi Han menjawab, para penjaga bergegas menghampiri. Tuan muda, Kale hanya menghela napas. Apakah mereka tidak bosan memanggilku tuan muda setiap saat? Keluhnya dalam hati. Untungnya Choi Han tetap ikut melangkah masuk. Melihat itu, Kale kembali tenang. Sesampainya di dalam, Ron sudah menunggu dengan senyum ramah. Namun Kale tahu senyum itu hanyalah topeng. Di balik wajah ramahnya, tersembunyi salah satu pembunuh paling berbahaya yang pernah ia baca di dalam novel. Saat mata Ron dan Choi Han saling bertemu, suasana ruangan langsung berubah. Tak ada sepatah kata pun. Keduanya seperti saling mengukur kekuatan masing-masing. Merasa kondisi mulai mencekam, Kale buru-buru mengajak Choi Han ke lantai atas. Untungnya pemuda itu ikut. Saat menaiki tangga, mereka berpapasan dengan Han, pelayan yang selalu mengomel setiap kali Kale pulang dalam kondisi mabuk. Melihat Kale membawa botol, Hans langsung bersiap. Namun kali ini botol itu tidak dilempar, melainkan ditaruh begitu saja. Dan tanpa banyak kata, mereka berdua langsung menuju dapur. Di sana sudah menunggu Picrox, putra Ron, sekaligus kepala koki keluarga Henitus. Kale tahu Picrox sama mengerikannya dengan sang ayah. Namun menurut novel, nanti ia akan mengagumi Choi Han dan memutuskan untuk mengikutinya. Jika itu terjadi, Ron sebagai ayah kemungkinan besar juga akan ikut pergi bersama mereka. Tanpa basa-basi, Kale memerintah Picrox menyiapkan makanan untuk Choi Han. Koki itu menarik napas enggan, tapi ia tetap menjalankan perintah tuannya. Melihat semuanya berjalan sesuai rencana, hati Kale benar-benar lega. Lihat, Picrox dan Ron, bidak-bidak penting itu akhirnya dipertemukan. Singkat waktu, saat sedang menikmati istirahatnya di kamar, Kale dikejutkan kedatangan Ron yang membawa segelas limun. Saat itulah, mata Kale tertuju pada perban di leher Ron. Saya hanya tergores cakar kucing. Ron menjawab santai. Tentu saja Kale tidak percaya. Tak lama kemudian, Kale bangkit untuk keluar kamar. Namun begitu membuka pintu, tiba-tiba ia tersentak kaget mendapati Choi Han mematung tepat di depan pintu kamarnya. Karena refleks, Kale langsung menutup pintu kembali. Sejak kapan dia ada di sana? Tanyanya pada Ron. Sejak kemarin, saya belum sempat memberitahu tuan muda. Kale hanya menatap sinis. Alasan itu terlalu buruk untuk dipercaya. Karena tak punya pilihan, ia kembali membuka pintu. Choi Han masih di tempat yang sama, mematung dengan tatapan yang tenang. Aku ingin membalas budimu, ujar Choi Han. Kale langsung menggeleng. Tidak perlu, katakan saja apa tujuanmu. Dan benar saja, Choi Han datang terkait tragedi desa Harris. Namun Kale tak mau terlibat urusan itu. Ia melimpahkannya pada Ron dan Hans. Baginya, mereka berdua jauh lebih ahli menangani pahlawan ini ketimbang dirinya. Melihat Kale pergi, Ron tersenyum tipis. Anak anjing yang tidak mengenal rasa takut, ternyata juga tidak menyukai rasa asam, gumamnya dalam hati. Lamunannya terputus saat Choi Han berucap dingin. Pimpin jalannya. Sejenak, Ron menatap Choi Han. Ia bisa mencium aroma darah yang pekat dari pemuda itu, meski ia berusaha menyembunyikannya. Keduanya pun langsung melangkah pergi. Hari demi hari, Kale terus memberi pohon pemakan manusia dengan berkarung-karung roti. Hari pertama 1 karung penuh, pohon itu tidak kenyang. Hari kedua 2 karung, hasilnya tetap sama. Dan seterusnya sampai Kale mulai mempertanyakan apakah informasi di novel itu benar adanya. Namun Kale tidak menyerah. Karena satu-satunya pilihan yang lebih buruk dari terus mencoba adalah berhenti sama sekali. Tanpa Kale sadari, Picrox mengamati gerak-geriknya dari jauh.
Awalnya ia hanya menganggap tuannya gila, tapi lama-kelamaan perilaku Kale justru mulai mengingatkannya pada Choi Han. Ia memperhatikan juga, setiap kali Kale datang ke pohon itu, dua anak kecil selalu ada di tempat yang sama. Entah mereka tidak punya tempat lain untuk pergi atau memang sengaja menunggunya. Yang pasti, Kale selalu menyisakan beberapa potong roti sebelum melanjutkan langkah. Dan begitulah hari demi hari, rutinitas yang sama, karung yang sama. Hingga suatu hari, Kale merasakan bahwa kegelapan di lubang pohon itu tampak sedikit memudar. Tidak banyak, hampir tak terlihat, tapi Kale bisa melihatnya. Dan untuk pertama kalinya, sejak berhari-hari yang lalu, ia merasa bahwa ini bukan pemborosan. Sepertinya usahaku mulai terbayarkan. Tapi untuk menyelesaikannya lebih cepat, ia butuh bantuan. Dan ia tahu kepada siapa harus meminta tolong. Dengan langkah lebih ringan dari biasanya, ia berbalik menuju rumah. Setibanya di sana, Konderut sudah menunggu bersama Basen. Sang ayah menugaskannya untuk mewakili keluarga ke acara besar putra mahkota di ibu kota. Mendengar acara tersebut, pikiran Kale terlempar pada alur cerita novel, kejadian Terror Plaza, sebuah organisasi rahasia melakukan serangan di ibu kota, tempat di mana banyak penduduk sedang berkumpul. Di sanalah Choi Han menjadi pahlawan karena menyelamatkan banyak warga. Berkat jasanya, ia menjadi dekat dengan putra mahkota dan keluarga kerajaan. Mengingat peristiwa itu, tubuh Kale gemetar sehingga enggan untuk datang. Tapi ia tak mungkin menyuruh Basen. Jika adiknya sampai terbunuh, kehidupan damai yang ia incar akan hancur lebur. Lagi-lagi Kale menghela napas. Merasa semakin yakin butuh bantuan Choi Han, ia langsung menyuruh Hans untuk mencarinya. Tak lama kemudian Choi Han datang dan duduk di hadapannya. Setelah memastikan tak ada orang lain, Kale langsung menunjukkan selembar kertas. Namun sebelum membahas isinya, ia mengajukan satu pertanyaan. Bisakah kau melindungi orang lain? Choi Han tampak bingung. Melihat itu, Kale kembali bertanya. Kalau membunuh seseorang, bisa. Jawaban itu keluar tanpa sedikit pun keraguan. Seolah membunuh telah menjadi bagian dari hidup Choi Han. Kale mengangguk pelan. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti melindungi orang lain yang membutuhkan, sekalipun itu terasa mustahil. Perlahan, ekspresi Choi Han mulai berubah. Ia mulai memahami maksud Kale. Setelah itu, Choi Han membaca daftar yang diberikan Kale. Matanya langsung tertuju pada dua nama, Rosalind dan Locke. Rosalind adalah putri kerajaan tetangga yang selamat dari percobaan pembunuhan. Sedangkan Locke merupakan pewaris Wolf King dari suku Serigala Biru. Meski tampak lemah, saat mengamuk ia akan berubah menjadi monster yang sangat buas. Berikutnya Kale membentangkan sebuah peta. Tujuan berikutnya ialah wilayah Marquez. Di sanalah seekor bayi naga sedang dijinakan sebagai bahan percobaan. Dalam novel, naga itu memang berhasil kabur, namun ia kehilangan kewarasannya. Hingga akhirnya, untuk mengakhiri penderitaan, Choi Han terpaksa membunuhnya. Karena inilah, Kale berniat mengubah takdir itu sebelum semuanya terlambat. Choi Han lalu ingin memastikan satu hal. Jadi, aku harus melindungi mereka berdua. Kale mengangguk, bawa mereka ke ibu kota. Apapun yang terjadi, jangan sampai mereka terluka. Choi Han terdiam sejenak, lalu mengangguk mantap. Sebelum pergi, Kale berpesan agar Choi Han merahasiakan semua pembicaraan ini. Choi Han mengangguk paham. Setelah itu, Kale menemui ayahnya. Tanpa basa-basi, ia langsung meminta uang. Derut segera menyetujuinya. Bahkan langsung memerintahkan penjaga harta menyerahkan surat pengambilan dana. Sesampainya di kamar, Kale merebahkan tubuh di atas ranjang sambil memandangi surat itu. Ia tersenyum puas. Keesokan paginya, Kale masih duduk termenung sambil memikirkan banyak hal. Melihatnya, Ron tiba-tiba menyela. Ini perjalanan pertama tuan muda ke ibu kota kan? Tidak perlu khawatir, saya pandai berburu kelinci. Saya sangat pandai dalam hal itu. Kale hanya diam, lalu beranjak keluar rumah untuk kembali ke pohon tua raksasa. Tibanya di toko roti, si pedagang terkejut karena Kale datang lebih awal. Sambil menyerahkan sekarung penuh roti, ia bertanya apakah hari ini adalah hari terakhir Kale memborong banyak roti? Dengan senyum canda, Kale menjawab,
Aku akan kesini lagi kalau aku ingin memakannya. Saat melangkah menuju pohon, lagi-lagi Kale menjumpai dua anak kecil yang sama. Spontan, ia memberikan beberapa potong roti kepada mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di depan pohon, suasana terasa berbeda dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti seluruh area. Tanpa pikir panjang, Kale mengeluarkan seluruh roti dari kantongnya, satu persatu, sampai tidak ada yang tersisa. Hingga pohon itu berhenti meminta. Lalu keheningan turun, dan perlahan seberkas cahaya terang muncul dari lubang hitam pohon tersebut. Makin lama semakin terang, hingga tiba-tiba terdengar suara dari dalam pohon yang tak henti-henti memuji roti yang rasanya sangat lezat. Bersamaan dengan itu, bola cahaya perlahan keluar dan mulai mendekati Kale. Namun alih-alih langsung menyerahkan kekuatannya, cahaya itu mulai menceritakan masa lalunya. Pada zaman kuno, ia tidak pernah merasakan makanan yang benar-benar lezat, sehingga terus mencari makanan tanpa henti hingga akhirnya dianggap sebagai sosok yang rakus. Suara itu terus bicara hingga membuat Kale risih dan bosan. Tetapi Kale tidak pergi, tidak menyela. Ia hanya berdiri di sana dan mendengarkan. Karena hanya dengan cara itu, kekuatan kuno ini akan benar-benar menjadi miliknya. Setelah suara itu menghilang, cahaya yang tadinya hanya bersinar, kini terasa hangat dan menenangkan, seperti sesuatu yang sudah lama menunggu untuk pulang. Perlahan, cahaya itu bergerak menyatu ke dalam tubuh Kale, dan dalam keheningan itu terdengar sumpah. Shale akan selalu mengutamakan keselamatan tuannya. Ia akan melindungi hingga jantung sang pemilik berhenti berdetak. Kale memegang dadanya sambil menghela napas lega. Untuk pertama kalinya sejak berada di dunia novel, ia benar-benar merasa tenang. Kemudian rasa penasaran pun datang. Ia ingin mencoba mengaktifkan kekuatan baru itu. Ia kembali meletakkan telapak tangannya di dada, dan seketika. Teman-teman, di sini kita telah sampai chapter 9. Kale tahu segalanya. Ia sudah membaca novelnya, tapi pengetahuan itu tidak membuatnya bisa berdiam diri. Karena seperti kata Kikard, hidup hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang, tapi ia harus dijalani ke depan. Dan itulah yang Kale pilih, bukan menjadi penonton dari cerita yang ia tahu, tapi menjadi seseorang yang mengubahnya. Karena kadang yang menggerakkan dunia bukan sang pahlawan, melainkan karakter kecil yang tidak diperhitungkan. Ikuti terus perjalanan Kale bersama Kamar Komik. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Dadah!